Assalamualaikum sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia, dan juga makin lebar cuannya. Amin ya. Hari ini teman-teman kita bakal bahas sebuah koin yang pernah jaya di masa lalu teman-teman. Ya tapi sekarang dia ini tidak lagi jaya ya. Jadi kalau Anda sekarang hold koin-koin top koin market cap top 10 terus bangga menghina-hina micin, sadarlah wahai teman-teman ya, karena koin ini dulu adalah top 5 CMC ya, bertahun-tahun lamanya dan sekarang tinggal nama ya. Jadi sebelum saya lanjutkan video ini ya, disclaimer on teman-teman, video ini tidak mengajak Anda untuk membeli koin ini teman-teman ya. Ini just share doang ya teman-teman, hanya berbagi info. Semoga aja dari kisah koin ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran positif yang tentunya bisa menyelamatkan kita ya di masa depan nantinya. Ingat, koin ini adalah selalu top CMC teman-teman, bertahun-tahun lamanya. Siapa lagi namanya kalau bukan PPC atau Peercoin. Nah, Peercoin harganya sekarang 0,3 dolar. 0,3 dolar itu kalau dalam rupiah sekitar 4 ribuan ya teman-teman, 4.500 apa 4.600. Dan koin ini sudah tidak ada lagi listing di exchange besar ya. Mungkin teman-teman cuma bisa dapetin koin ini di Hotbit doang. Nah, Peercoin ya, sekilas tentang Peercoin, ini adalah rajanya proof of stake teman-teman ya. Didirikan atau diciptakan oleh foundernya atau developernya namanya Sunny King, sekaligus penemu mekanisme konsensus proof of stake. Jadi Sunny King ini lebih hebat ya teman-teman daripada Charles Hoskinson Cardano, ataupun lebih hebat daripada Vitalik Buterin ya. Kenapa? Vitalik Buterin aja itu baru mau pindah ke proof of stake tahun ini ya, atau mungkin tahun depan ya, terrealisasinya Ethereum dari POW ke POS. Tapi ini si Sunny King ini teman-teman ya, dia itu sejak awal PPC ini dibuat itu sudah proof of stake. Gila banget nggak ya? Tapi sayang teman-teman, kesuksesannya tidak bisa bertahan sampai tahun ini. Oke, kita langsung lihat di coin market cap teman-teman ya. Harganya itu di angka 4.400-an ya kalau dalam rupiah. Teman-teman bisa lihat data dari coin market cap. Peercoin ini sudah ada di coin market cap teman-teman sejak tahun 2013. Gila nggak tuh? Ya, 2013 harganya 2.700, sekarang harganya 4.400. Orang yang beli 2013 ya masih untung lah ya, masih cuan ya. Orang yang beli di tahun 2013. Tapi orang yang beli tahun ini sama ya kayak beli kripto di tahun 2013. Tapi ingat teman-teman, sekali lagi jangan sampai FOMO ya teman-teman, karena koin ini nasibnya udah nggak jelas lagi ya. Nah, si pendirinya tadi si Sunny King ya teman-teman, saya sendiri nggak tahu apakah dia masih berada di Peercoin ini ya teman-teman, karena kalau dicari di Twitter, di Telegram grupnya, itu susah banget untuk mendapatkan informasi dari Peercoin ini teman-teman ya. Bahkan grup Telegramnya aja itu hanya tinggal beberapa ratus orang doang ya teman-teman. Dan sebenarnya koin ini masih worth it ya teman-teman, karena dia bisa ditambang, dan sampai saat ini koin ini masih ditambang teman-teman oleh sebagian miners ya. Cuman ya itulah ya teman-teman, untuk mendapatkan news dari Peercoin ini susah banget. Nah, harganya 4.400 kok masih mahal, kan koinnya sudah tidak laris lagi ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, penyebab harganya masih tinggi teman-teman karena suplainya dikit. Ya, suplainya dikit, mirip-mirip dengan Bitcoin. Bitcoin udah ratusan juta, ini koin masih 4.000 perak. Kalau di tahun 2013 teman-teman, Bitcoin masih selevel sama Peercoin ya, masih selevel. Jadi Anda yang sekarang hold Ethereum, hold BNB terus sombong ya teman-teman, saya ingatkan jangan seperti itu ya. Karena Peercoin juga sama kayak Ethereum saat ini teman-teman ya, selalu nempel Bitcoin ya bersama dengan Litecoin ya di tahun-tahun 2013, 2014 sampai 2015 ya. Karena itu rajanya dulu. Ethereum itu jayanya di atas 2016. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman ya. Untuk volumenya sendiri ini sangat mengenaskan ya teman-teman.
bukan lagi miris ya, tapi volume trade-nya itu sangat mengenaskan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, koin ini volume perdagangannya aja itu cuma tinggal 33.987.000. Gila nggak tuh ya? 33.987.000, bukan miliar ya teman-teman. Ini juta ya volume trade-nya. Betul-betul nggak ada lagi orang yang nge-trade koin ini teman-teman. Ya padahal ini koin proof of stake pertama kali ya. Cardano itu masih jauh ya. Bocil masih dibandingkan dengan Peercoin teman-teman. Ya inilah inisiator proof of stake. Tapi teman-teman dia nggak bisa mengikuti kesuksesan Solana ya. Nggak bisa ngikutin kesuksesan junior-juniornya Solana, Cardano, Avax dan lain-lain teman-teman. Ya, tidak semua inisiator, tidak semua penemu itu sukses ya teman-teman. Mungkin Bitcoin penemu proof of work sukses, tapi Peercoin penemu proof of stake nggak sukses ya teman-teman. Miris banget nasibnya. Dan suplainya teman-teman di sini bisa dilihat itu di angka 27 juta koin ya. Dan untuk belinya itu Peercoin itu nggak ada ya teman-teman, exchange yang familiar gitu ya. Exchange empat semua ini ya teman-teman, Bittrex, South Exchange. Ini exchange jadul semua nih teman-teman ya. Dan cuman Hotbit lah ya, exchange yang masih familiar dengan kita ya. Oke, kita coba baca sedikit teman-teman dari Peercoin ini biar teman-teman juga mengerti ya sedikit ya. Keamanan yang efisien. Peercoin pertama kali online itu pada tahun 2012 menjadikannya salah satu blockchain perintis paling awal. Inovasi utama Peercoin adalah penemuan proof of stake ya, protokol konsensus alternatif untuk proof of work Bitcoin. Ya, jadi bukan Ethereum ya teman-teman pesaing Bitcoin zaman dulu ya, tapi adalah Peercoin ya. Jadi meskipun sekarang Ethereum itu nomor 2 di dunia, Ethereum belum tentu nomor 2 10 tahun lagi ya teman-teman. Blockchain proof of work diamankan dengan membuktikan konsumsi sumber daya terbatas yang mahal, yaitu listrik ya, karena dia harus memberikan bukti kerja yang menggunakan komputer yang spesifikasinya itu canggih ya teman-teman, sehingga memerlukan daya listrik yang mahal. Sedangkan proof of stake menggantikan protokol keamanan yang mahal ini dengan memanfaatkan sumber daya alternatif yang langka, yaitu waktu. Karena sifat hemat biaya dari aturan konsensus berbasis POS, Peercoin mampu memungkinkan komputer yang terhubung ke jaringan untuk berpartisipasi dalam proses keamanan blockchain. Efisiensi ini memperkuat Peercoin dengan meningkatkan jumlah penyedia keamanan dan memastikan bahwa keamanan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kemudian di sini ada tata kelola pengguna ya teman-teman. Di sini saya nggak perlu baca ya, cuman saya perlu baca di sini aja ya sejarahnya ya teman-teman. Pertama kali online-nya. Kemudian di sini banyak banget teman-teman ya informasi yang bisa Anda dapatkan untuk Peercoin ini ya. Cuman ya itulah ya teman-teman, harganya itu entah kenapa kok bisa jatuh sampai sekarang. Padahal untuk projectnya Peercoin ini bagus teman-teman. Ya untuk projectnya bagus, kita bisa bisa membeli koin yang dengan supply kayak Bitcoin gitu ya, setara dengan Bitcoin dengan harga 4.000 perak gitu ya. Nah, di sini dia juga ada yayasannya ya teman-teman untuk Peercoin ini. Nah, ini dia teman-teman, Yayasan Peercoin telah didirikan dengan misi sederhana untuk mempromosikan dan mendukung pendidikan berkelanjutan, pengembangan dan kemajuan keseluruhan proyek Peercoin. Kami berusaha untuk memberdayakan anggota tim Peercoin di masa depan dengan menyediakan alat yang diperlukan untuk mengabdikan reputasi lama Peercoin untuk membawa inovasi pertama di dunia ke blockchain. Jaringan blockchain Peercoin dan proyek Peercoin secara umum adalah buku besar terdesentralisasi open source tanpa badan pengatur. Yayasan Peercoin tidak membuat klaim atas kekayaan intelektual yang terkait dengan proyek Peercoin kecuali dinyatakan lain secara eksplisit. Keren ya teman-teman, dan ini memang mirip dengan Bitcoin ya teman-teman, dia itu berjalan sendiri ya untuk Peercoin ini. Nah, menurut teman-teman semua ya, Peercoin ini sebuah koin yang ramah lingkungan dan tentu saja ya teman-teman sangat bagus gitu ya.
melawan isu-isu tidak ramah lingkungan Bitcoin. Menurut kalian kenapa sih Peercoin ini bisa dump sejauh ini, teman-teman? Kenapa dia bisa gagal? Dan kenapa dia bisa hancur gitu ya, Peercoin ini? Padahal dia adalah penemu dari konsensus proof of stake. Silakan teman-teman tulis pendapat Anda di kolom komentar sang raja pos ini, teman-teman. Kenapa dia bisa jatuh? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya teman-teman. Sehingga kita tahu penyebab koin ini jatuhnya kenapa, hancurnya kenapa. Sehingga bisa jadi bahan pelajaran kita untuk mengambil keputusan di masa depan untuk membeli koin. Tidak hanya melihat peringkat di coin market cap. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.